Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dengan NIM 1019. Pada video tugas kali ini saya akan membuat sebanyak 5 kasus tentang ERD interaction atau Entity Relationship Diagram Interaction. Kasus pertama ini anggap saja adalah sebuah database mahasiswa yang dimana isinya adalah tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel KRS. Di sini kita lihat ada sebuah relasi antara mahasiswa dan tabel mata kuliah yang dimana satu orang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Begitu juga satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Dengan begitu kita membutuhkan tabel KRS untuk sebagai penghubung antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Yang dimana terdapat kolom ID mahasiswa, ID mata kuliah, dan serta kolom lain seperti nilai. Jadi, fungsi dari tabel KRS ini adalah bisa mendata siapa saja mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu, dan juga sebaliknya, mata kuliah tertentu juga bisa terlihat datanya diambil oleh beberapa mahasiswa. Oke, dalam kasus kedua ini yaitu ada sebuah database dokter yang dimana tabelnya ada tabel dokter, tabel pasien, dan tabel rekam medis. Sama seperti tabel mahasiswa sebelumnya atau database mahasiswa, yang dimana satu dokter itu bisa menangani banyak pasien dan satu pasien bisa ditangani oleh banyak dokter, sehingga kita memerlukan tabel rekam medis sebagai penghubung yang dimana untuk mencatat sebuah riwayat dari dokternya siapa, pasiennya siapa, tanggalnya kapan, dan diagnosa dari penyakit yang ditangani oleh dokter tersebut. Jadi dengan adanya tabel rekam medis ini, rumah sakit bisa mencatat riwayat pasien dengan dokter yang berbeda. Oke, dalam kasus ketiga ini yaitu sama seperti kasus sebelumnya, yaitu ada guru, kelas, dan mengajar. Dan di sini ada relasi yang dimana guru bisa mengajar di beberapa kelas, dan satu kelas ini bisa diampu oleh guru dengan beberapa mata pelajaran yang berbeda, sehingga dibutuhkan tabel penghubung yaitu tabel mengajar, di mana terdapat ID guru, ID kelas, dan jam mengajar untuk si guru tersebut. Baik, dengan ada tabel mengajar ini, sekolah dapat mencatat jam dan beban mengajar untuk setiap guru. Oke, dalam kasus yang keempat di sini adanya relasi sebuah pegawai dan proyek, yang dimana pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek dan juga satu proyek ini bisa dikerjakan oleh beberapa pegawai, sehingga kita membuat lagi tabel penghubung yang namanya penugasan, yang dimana terdapat ada ID pegawai, ID proyek, peran, dan durasi. Dengan adanya tabel penugasan ini, sehingga perusahaan bisa mencatat pegawai yang mengerjakan proyek-proyek tertentu dan peran-peran masing-masing dari pegawai tersebut. Oke. Baik, dalam kasus yang terakhir itu adalah sebuah database siswa, dan di mana ada tabel siswa dan tabel ekstrakurikuler, dan di mana satu mahasiswa bisa mengikuti banyak ekstrakurikuler dan satu ekstrakurikuler bisa diikuti oleh banyak siswa, sehingga kita membutuhkan tabel penghubung lagi yaitu keikutsertaan, yang dimana ada ID siswa dan ID ekstrakurikuler yang diikuti oleh si siswa tersebut, serta dengan kolom lain yaitu jabatan. Sehingga dengan adanya tabel ini, sekolah bisa mencatat siswa dengan keikutsertaannya dalam mengikuti ekstrakurikuler apa saja, serta jabatan dari siswa tersebut, yaitu seperti anggota dan ketua dari ekstrakurikuler tersebut. Dari kelima kasus tersebut, itu merupakan contoh relasi dari many to many, yang dimana kita membutuhkan tabel penghubung atau interselection tabel.
Jadi dengan adanya tabel penghubung tersebut, kita bisa mencatat data antara data ganda antara dua entitas utama.